Selamat malam, kembali bersama malam hari ini bersama saya Agus Nabara di malam minggu dan suasana malam yang cukup cerah dan juga bersahabat. Kembali saya berjumpa dengan Anda dan seperti biasa saya tidak sendiri akan membahas sejumlah topik yang akan kita angkat malam hari ini. Seperti biasa, seperti minggu sebelumnya saya tidak sendiri. Malam hari ini saya bersama dengan Ketua DPW dari Partai Gelora Indonesia Provinsi Jambi. Kami ucapkan selamat malam kepada Bang Mahyudi. Malam, Mas Agus. Kita berjumpa kembali. Ya. Bagaimana malam hari ini suasananya? Semakin malam. Alhamdulillah semakin menantang, ya. Akan semakin hangat juga nih diskusi kita pada hari ini. Baik, selain ada Bang Mahyudi dari Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Jambi, kita juga sudah bersama dengan Bang Kasmadi selaku Direktur Eksekutif Batanghari Institute. Selamat malam, Bang. Bagaimana nih? Kabarnya malam hari ini? Sehat ya? Semangat? Baik, malam hari ini kita membahas tema kita atau topik yang akan menjadi bahasan kita beberapa menit ke depan, yaitu pengaruh rekam jejak terhadap elektabilitas calon kepala daerah. Seperti kita ketahui bahwa beberapa bulan lagi, tidak lama lagi kita akan menghadapi pemilihan kepala daerah, tepatnya pemilihan gubernur pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Dan tentu ini juga menjadi momen yang sangat ditunggu bagi masyarakat Jambi. Kita akan melihat seperti apa ketertarikan masyarakat terhadap calon-calon kepala daerah 2020 mendatang. Baik, langsung saja kita bahas Bang Mahyudi dan juga Bang Kasmadi. Bagaimana pengaruh rekam jejak terhadap elektabilitas calon kepala daerah. Kalau kita berbicara mengenai elektabilitas kan ketertarikan masyarakat, ketertarikan partai politik terhadap para calon kepala daerah. Dan kebetulan kalau kita melihat berbicara mengenai rekam jejak, para calon-calon yang bergeming saat ini menjadi calon gubernur nantinya semuanya memiliki rekam jejak yang kira-kira hampir mirip gitu ya. Sama-sama dari petahana gitu ya. Baik, langsung saja nih mungkin kita melihat sebenarnya seperti apa sih makna dan realitas politik rekam jejak kepemimpinan kepala daerah. Oke, mungkin boleh Bang Mahyudi. Oke, terima kasih Mas Agus. Kami memandang rekam jejak ini adalah sesuatu yang menjadi hal yang harus diperhatikan ya dalam proses suksesi 2020 saat ini gitu. Kenapa? Karena memang itu menjadi syarat bagi seseorang ya, ataupun bagi sekelompok orang ataupun partai politik ya, selaku entitas politik yang akan menentukan siapa yang akan dia pilih ya, siapa yang akan dia jagokan, dan itu harus menjadi syarat mutlak sebenarnya. Jadi tidak hanya ya gini. Jadi artinya tidak menjadi menjadi sesuatu yang hanya berdasarkan isi tas misalnya, atau misalnya hanya berdasarkan popularitas misalnya gitu. Tapi memang orang-orang yang mempunyai kompetensi, orang-orang yang mempunyai integritas, dan orang-orang yang mempunyai kinerja yang baik terhadap kinerjanya selama ini. Apalagi kita ketahui 4 yang sedang sibuk ya mencari perahu ini, semuanya petahana gitu. Ada orang-orang pemimpin yang pernah menjadi kepala daerah di daerahnya. Itu mungkin menurut saya, karena memang ini menjadi penting. Pilkada ini harapannya melahirkan pemimpin yang berintegritas, mempunyai kapasitas, dan mempunyai kinerja yang baik. Itu menurut saya. Kita ke Bang Kasmadi. Jika Abang mungkin melihat saat ini kan semuanya seperti Bang Mahyudi tadi katakan bahwa keempatnya ini merupakan petahana. Tentu kita melihat, bisa Abang lihat seperti apa rekam jejak mereka di mata Bang Kasmadi. Sudah layakkah, sudah pantaskah, dan untuk bersaing keempat-empat ini? Ya, tidak sesederhana itu ya menjawabnya ya. Jadi soal pimpinan politik tertinggi hari ini kan mungkin bisa lebih dekat lagi Bang mikrofon. Pimpinan politik kita hari ini, ini kita akan memilih pimpinan eksekutif yang akan menjalankan gitu ya, roda pemerintahan yang bersifat eksekutif. Ini satu jalur dengan model presidensial ya. Ini kan sistem presidensial. Karena kenapa eksekutif itu menjadi penting? Di sisi lain ada parlamentarian ya.
Nah, ketika ngomong soal tracking ya, tracking politik, itu tentu yang kita bicarakan adalah pemimpin sebagai seorang politisi. Oke. Kita lihat 3 hal, ada elektabilitas, ada popularitas, ada kapasitas. Oke. Tambah satu lagi kayaknya, isi tas kali. Apa? Isi tas. Isi tas. Apakah popularitas, elektabilitas, dan kapasitas calon kita hari ini itu dibentuk ya oleh sebuah sistem politik tertentu? Apakah mereka diproduk oleh sistem politik tertentu? Oke. Ini agak aneh di dunia internasional. Hampir seluruh pemimpin terbaik itu lahir dan produk dari partai politik. Oke. Ya. Faktanya hari ini, ya, hampir semua calon pemimpin, ya, calon gubernur, ya, itu adalah orang yang, gitu, bukan dari atau dia merupakan produk pendidikan dari partai politik. Maka yang terjadi adalah bursa pasar bebas. Ya. Oke. Partai politik dia akan memberi dukungan, ya, dia akan menyatakan pilihan itu berdasarkan survei, berdasarkan polling di luar yang dilakukan lagi-lagi bukan oleh partainya. Lagi-lagi ini soal skema pasar bebas, jadi siapapun berpeluang untuk menjadi pemimpin. Ketika siapapun berpeluang menjadi pemimpin, maka kita agak susah sebenarnya ngomong soal tracking politik gitu ya. Tracking politik ini kan dia harus kelembagaan. Oke. Dia diproduksi, politisi ini diproduksi oleh sebuah sistem struktural fungsional tertentu dari partai politik. Dia didesain oleh program kaderisasi partai politik gitu ya. Idealnya begitu. Oke. Di mana-mana ya dalam sejarah politik internasional itu begitu yang terjadi. Tapi di Indonesia, apalagi kalau kita balik ke Jambi misalnya ya, Oke. siapapun bisa berpeluang untuk menjadi calon pemimpin. Tapi kalau soal tracking, bisa jadi kita akan menggunakan parameter lain ya, bukan parameter politik ya, menurut saya. Parameter itu adalah misalnya soal apakah calon gubernur ini memiliki grand design ya untuk merubah provinsi ini menjadi provinsi yang lebih besar. Yang Mohon kedua, maaf Bang, mungkin ya. mikrofonnya bisa lebih dekat lagi. Ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Jadi apakah calon pemimpin ini punya grand design? Punya ide besar, mau dibawa kemana ini provinsi Jambi ya, yang hari ini ya, di Sumatera dia hanya satu tingkat lebih sedikit dari provinsi Bengkulu misalnya. Oke. Ya. Oke. Yang kedua misalnya apakah dia punya roadmap pembangunan itu yang berkelanjutan, sustainability. Hampir semua produk pembangunan besar di Jambi hari ini gitu ya, itu tidak terlihat bahwa dia adalah merupakan produk pembangunan jangka panjang. Ganti pemimpin, ganti produk, ganti kepemimpinan. Kalau dari tracking berdasarkan sistem politik, wah, gagal ini termasuk. Oke. Ya. Karena apapun program pembangunan itu berkonsekuensi terhadap partisipasi politik rakyat, berakibat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, berakibat terhadap misalnya, ya, macam-macam parameternya, ekonomi, budaya segala macam. Memang Jambi hari ini gitu ya. Oke. Itu tidak tidak berada pada provinsi yang menggembirakan bagi saya secara politik. Yang ketiga integritas. Oke. Ya, integritas calon itu apakah dia memiliki integritas itu dia harus banyak sudut pandangnya ya. Tapi yang hari ini lagi tren ini misalnya soal apakah dia bersih secara hukum misalnya. Oke. Apakah dia berkemampuan secara ekonomi misalnya ya. Saya pikir itu sah-sah saja ya. Itu yang terjadi. Jadi lagi-lagi saya tidak akan ngomong apakah ini sudah benar atau tidak secara politik ya. Tapi faktanya hari ini gitu ya. Nah, kita akan berhadapan pada pilihan-pilihan seperti ini. Artinya kalau ditanya tracking penting Penting sekali. penting sekali. Ya, kira-kira begitu deh secara umum ya. Oke. Dan jika Abang melihat sendiri sih, kita kembali lagi ke Provinsi Jambi terhadap para calon, kita melihat keempatnya mempunyai kira-kira sudah memiliki grand design yang menarik hati dari parpol atau masyarakat, Kas? Secara umum saya melihat belum ya. Karena kita agak
Kesulitan ya. agak kesulitan, betul, agak kesulitan. Karena betul gimana, Pak Yudi? Oke, boleh menambahkan. Iya, Ini Iya. siapa yang kesulitan, Bang? Partai politika atau masyarakat yang masih bimbang, masih bingung mau dibawa ke arah kemana Provinsi Jambi ini? Jadi gini, menurut saya ya, saya juga orang sebagai partai politik, Oke. dari calon yang ada itu memang apakah ini kesengajaan, Oke. strategi, menutupin menyembunyikan ya grand design atau roadmap-nya untuk pembangunan Provinsi Jambi. Memang terkadang ketika saya berdiskusi dengan beberapa pengamat juga mengatakan ya mungkin salah satu strategi mereka agar tidak dicontek oleh kandidat yang lain gitu Oke. kan. Tapi menurut saya itu perkara contek atau tidak kan bisa dinilai oleh masyarakat. Siapa sih yang pertama sekali menyampaikan roadmap-nya gitu, Oke. grand design-nya gitu. Jadi sampai saat ini kalau saya pribadi itu belum melihat. Justru yang mengemuka itu kesibukan mereka dalam mencari perahu gitu. Oke. Jadi memang yang penting tiket aman dulu, masalah grand design ataupun roadmap nantilah urusan belakang, ada tim yang mengurusnya gitu kan. Nah itu yang sebenarnya menurut saya salah kaprah ya. Jadi harusnya memang dari awal dia tunjukkan performanya, dia tawarkan programnya, bahwasannya saya ingin seperti ini. Contoh seperti yang ingin saya sampaikan adalah kenapa itu menjadi rekam jejak mereka menjadi penting. Ini agar menjadi perhatian dari masyarakat atau parpol. Ketika memang dia menyatakan dirinya atau mendeklarasikan dirinya sebagai kandidat gitu kan. Misalnya contoh gini, kenapa kita tadi bicara integritas? Oke. Integritas itu kan bisa dilihat pertama dari kepatuhan dia dalam menyampaikan laporan kekayaannya, Oke. gitu kan. Atau misalnya tidak terlibat kasus hukum, ya. Jadi tidak terlibat kasus pekat misalnya. Oke. Nah, kalau pekat ini juga unik nih, karena ada kasus asusila misalnya kan, ada juga kasus narkoba misalnya, itu kan menjadi catatan penting gitu. Oke. Bagaimana ketika misalnya dia terlibat kasus hukum atau misalnya kasus korupsi lah, dugaan korupsi misalnya, itu bagaimana dia akan mampu berkata dia anti korupsi ketika dia Oke. terduga melakukan korupsi atau misalnya berantas narkoba gitu. Bagaimana dia bisa menyampaikan grand design-nya kalau dia ternyata juga pernah atau Oke. terisu gitu kan sebagai penikmat barang haram tersebut gitu. Oke. Jadi menurut saya seperti itu gitu. Jadi kondisinya belum nampak jelas, belum terbaca Oke. grand design yang ditawarkan oleh para kandidat, tapi lebih cenderung bagaimana mereka mengamankan tiketnya dulu dan sebenarnya iya pragmatis gitu. Jadi maksud saya disinilah peran partai politik gitu kan. Ketika fungsinya ingin menciptakan para kandidat yang berkualitas, demokrasi yang bermartabat, disitulah peran partai politik gitu. Oke. Iya, jadi memang salah satu mungkin yang perlu disyaratkan dalam proses penjaringan kepala daerah adalah mana roadmap-nya gitu. Mana grand design pembangunannya gitu kan. Jadi dan itu bisa dia publish gitu. Oke. Ini loh gitu. Artinya Dan memang itu bukan hanya parpol saja yang tahu, tapi masyarakat juga perlu tahu. betul, Ya? karena itu akan menjadi dasar pilihan bagi para masyarakat ya, kita masyarakat umum untuk menentukan pilihan. Oke. Bahasanya si A ini jelas nih jalannya mau kemana Jambi 5 tahun ke depan gitu. Oke. Mungkin itu pandangan saya. Ini waktu kita mungkin juga tidak cukup, kalau kita lihat 9 Desember cukup cepat juga akan berlalu. Ini bukan waktu yang lama, tapi 9 Desember ini cukup waktu yang akan cepat sekali gitu. Tapi sampai saat ini kita, seperti Abang bilang tadi, kita belum bisa melihat seperti apa grand design yang akan mereka tawarkan kepada masyarakat. Kira-kira bisa nggak dibaca, kira-kira kapan mereka akan melakukan hal ini? Ataukah mereka saling menunggu, satu yang belum sehingga satu juga belum gitu? Atau kita akan melihat surprise saja gitu, Bang? Ya, ini yang saya bilang bahwa kita terjebak pada pragmatisme politik gitu Oke. ya. Semua politik dilihat secara legal formil gitu ya. Soal perahu dan lain-lain. Maka ketika ngomong program itu soal bahwa belakangan yang kemudian strategi politiknya agar tidak diketahui oleh pihak lain dan lain-lain. Jadi ini salah satu strategi mereka, Bang. Jadi kita akan menunggu surprise saja begitu, Bang? Kalau saya malah melihat ini bukan strategi ya, ada dua hal. Kalau kita bicara tracking politik, kita akan melihat ya, ada keempat kandidat ini
dalam trackingnya, dalam sejarah mereka memimpin dalam berbagai levelnya itu, mereka melakukan strategi-strategi yang itu berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya. Kalau seandainya kita tidak dapatkan itu, strategi apa? Jangan-jangan tidak ada strategi itu. Jangan-jangan tidak ada strategi itu. Maka seharusnya secara politik itu partai politik lah yang punya. Sebaik apapun, seburuk apapun pimpinan kepala daerah, itu pertanggungjawaban politik ya masyarakat itu ada di partai politik karena dia menitipkan suaranya itu ya kepada parlemen ya, bukan kepada eksekutif gitu loh. Oke. Dalam menentukan calon kepala daerah khususnya Gubernur Jambi 2020 ini, kenapa kita penting sekali partai politik masyarakat untuk melihat rekam jejak mereka, Pak? Ya, gini ya. Kalau secara kepartaian dalam sudut pandang politik hari ini partai politik nyaris misalnya tidak memiliki pendidikan kader ya, mengkaderisasi dan memproduk politisi-politisi yang baik ya. Maka pilihan kita adalah soal bagaimana pemimpin ini gitu ya. Bagaimana pemimpin ini dia punya yang saya bilang tadi ada 3 hal tadi. Dia punya grand design yang sekarang tidak punya waktu lagi sampai 9 September itu. Mau tidak mau masing-masing calon ya. Ini waktunya cukup cukup dekat ya. Dia harus sesegera mungkin untuk mempublish ya beberapa pandangan-pandangan perubahan itu ya. Beberapa pandangan-pandangan Jambi 5 tahun ke depan atau bahkan 30 tahun ke depan. Terus terang, pembangunan kita itu sampai 2030 ya, itu berbasiskan digitalisasi dan teknologi gitu loh. Tapi kita lihat sementara sekarang gitu, hampir tidak ada calon pemimpin gitu ya yang bicara soal masa depan sampai 2030 itu. Masa depan mereka ada di 5 tahun berikutnya gitu loh. Atau mungkin karena mereka sebagai kepala daerah sehingga mereka masih disibukkan dengan tugas mereka sebagai kepala daerah sehingga sampai saat ini belum dilakukan, Bang. Ya, itu karena di mana-mana sejarahnya ketika seseorang akan mencalonkan diri maka dia berada pada posisi mundur atau demisioner atau incumbent ya. Maka ketika terjadi pemilihan, dia bukan orang yang meninggalkan jabatannya semula, kemudian dia ikut kontestasi pada tingkat berikutnya. Gitu. Ini menariknya ini hanya terjadi di Indonesia. Di Jambi juga menarik begitu. Tapi mau diapain, mau diapakan lagi? Pertanyaannya, kita nggak mungkin menunggu akan terjadi perbaikan yang luar biasa ya dari seluruh partai politik atau dari seluruh organisasi sosial yang ada hari ini. Mau tidak mau harapan kita pada itu pekerjaan yang luar biasa dari para calon ini untuk meyakinkan rakyat ya. Dia punya program yang luar biasa untuk jangka waktu cukup panjang, bahwa programnya itu adalah dalam rangka untuk merubah provinsi ini menjadi provinsi yang lebih baik ya. Minimal ada 3 hal dan ini penting. Saya sebut itu kalau di institusi kita itu menggambarkan pada piramida ada klaster, ada 3 klaster. Pertama klaster basic need, klaster paling bawah. Pemimpin itu harus memastikan bahwa tidak ada lagi soal tentang problem kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Ada pendidikan, sosial, ekonomi dan lain-lain. Pada level menengah itu adalah klaster sepadan ya, normal. Dia berpikiran bahwa bisa nggak Jambi ini sama dengan provinsi termaju yang ada di Sumatera, misalnya ada Sumatera Selatan atau Medan. Ya. Pada klaster yang paling tinggi bisa nggak calon pemimpin ini itu punya klaster mimpi. Mimpi itu adalah Jambi dia bayangkan akan jadi misalnya itu pusat ekonomi yang terhubung misalnya ya. Jadi pusat ekonomi Jambi, Johor, Singapura misalnya, atau Jambi, Batam, Singapura misalnya. Ini karakter mimpi ya. Apa klaster mimpi? 3 hal ini itu ya, itu normal-normal saja. Kalau dia sudah pada klaster mimpi itu, dia akan
akan mengundang investasi luar negeri, misalnya akan mengundang negara-negara luar yang tertarik berinvestasi di Jambi, kemudian dia mengangkat provinsi ini itu menjadi sister city misalnya. Punya nggak mimpi itu misalnya? Atau normally dia mau nggak, sanggup nggak dia ingin sejajar saja dengan provinsi terdekat yang lebih maju dalam segala hal? Jangan-jangan gitu loh, basic need saja masih ada soal ini, saya pikir. Ketika basic need masih ada soal, kebutuhan-kebutuhan dasar, sekolah, pendidikan, dan lain-lain, maka itu kita akan diskusi lebih panjang lagi. Kita lihat soal berapa jumlah perguruan tinggi dan lain-lain. Juga indeks sumber daya manusia di Jambi hari ini kita bisa lihat, kita bisa buka seperti berada pada level apa. Oke, kita ke Bang Mahyudi. Bang, kualitas rekam jejak seperti apa dari calon kepala daerah ini sehingga mereka benar-benar membuat menarik masyarakat maupun partai politik, Bang? Ya, kita mungkin berbicara dalam tataran umum lah ya. Jadi menurut kami pribadi, Partai Gelora itu memandang rekam jejak seperti apa yang harus dipunyai oleh para kandidat. Yang pertama, dia berintegritas ya. Berintegritas, bebas dari segala konflik hukum maupun konflik penyakit masyarakat. Terus kedua, pro rakyat gitu. Artinya dia memang mempunyai rekam jejak, apalagi ini semua kepala daerah ya. Ini moral force-nya kuat sekali ya. Enggak, artinya kita ingin program yang pernah dia jalankan sebagai kepala daerah itu pro rakyat. Artinya bukan program-program yang justru memberatkan rakyat gitu. Jadi apalagi dalam kondisi Covid ini sesuatu yang perlu kita cermati. Saya khawatirnya gini, dengan kondisi Covid seperti ini nanti masyarakat tuh sebenarnya di posisi yang sulit. Karena di satu sisi dia harus menyelamatkan dirinya, di satu sisi dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya, satu sisi dia ada kewajiban atau ada hak yang harus ditunaikan dalam suksesi pemimpin ini. Jadi ketika itu dibenturkan kebutuhan itu, ya mungkin dia akan abai gitu. Partisipasi masyarakat akan turun terhadap proses kontrol dan ingin mempelajari lebih jauh tentang kandidat. Selanjutnya mungkin punya roadmap tadi yang disampaikan oleh Cak Kasmadi tadi, ada grand design ya sister city tadi kan, itu perlu juga dicontoh gitu. Yang atau misalnya mempelajari dari misal provinsi tetangga lah seperti apa gitu. Yang jelas yang harus lebih maju dong dari kita gitu. Terus yang sesuatu yang baru, mungkin sesuatu yang baru juga kita perlukan, Bang ya. Iya, sesuatu yang baru artinya yang jangan kesannya itu meneruskan program yang lama gitu kan. Terus yang terakhir terbukti kinerjanya. Jadi memang dan itu memang kalau sebagai kepala daerah yang telah mereka jalani selama ini daerahnya itu dipublish saja gitu. Jadi nggak perlu nunggu misalnya grand design atau roadmap-nya tuh nggak perlu nunggu atau ada khawatiran akan dicontek oleh kompetitor ya. Enggak, sampaikan saja program-program unggulannya gitu kan secara masif kepada masyarakat. Dan satu hal lagi, di faktor integritas tadi yang harus kita ingat adalah Jambi ini di periode yang lalu ya ada kejadian ya, artinya kecelakaan lah, kasus hukum di pemimpin tertingginya, dan itu menjadi sesuatu yang luka traumatis yang harus kita perbaiki gitu. Ya, kita tataplah masa depan. Jadi dan itu kita proses rekam jejak itu menjadi syarat penting sehingga itu tidak terulang lagi. Mungkin itu menurut saya. Setelah kita mengetahui partai politik, kemudian masyarakat mengetahui seperti apa rekam jejak para calon kepala daerah, dampaknya apa terhadap elektabilitas para calon kepala daerah ini, Bang? Boleh, Bang Kasmadi. Dampaknya maksudnya dampak seperti apa? Iya, terhadap elektabilitas, apakah dengan melihat rekam jejak mereka benar-benar akan meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka? Atau mungkin bagi mereka itu tidak terlalu penting? Atau mereka memiliki figur yang kuat sehingga rekam jejak tidak terlalu mungkin dikesampingkan seperti itu? Iya. Menurut saya begitu faktanya hari ini. Iya. Karena tracking atau rekam jejak yang kita maksud gitu ya. Itu tidak terjadi pada faktanya hari ini.
perkembangan dunia hari ini, ya, perkembangan global hari ini, perkembangan pemerintahan kita di Indonesia hari ini, sudah sampai pada level terbukanya pasar bebas secara lebih terbuka. Pemimpin-pemimpin kita harus mulai memikirkan tentang bahwa laju investasi sudah sangat sukar untuk dihindari. Birokrasi akan semakin kecil dan efisien. Kemudian birokrasi budaya juga akan bercampur sedemikian rupa, ya. Milenial, ya, kelompok milenial atau generasi Y atau Z itu, dia akan memimpin di paruh 2025 sampai 2030, gitu ya. Nah, ketika pemimpin kita tidak kompatibel ya dengan kondisi-kondisi itu, dia akan tergilas oleh perubahan ya, oleh sejarah itu ya. Nah, mungkin kita tahu akan perkembangan Omnibus Law ya. Kita tahu tentang beberapa perusahaan-perusahaan internasional. Jambi khususnya hampir sebagian besar, beberapa perusahaan-perusahaan internasional ada hampir di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Jambi. Pertanyaannya, bagaimana pemimpin ini mendesain dan mengatur beberapa investasi itu berguna untuk kepentingan rakyat? Pertanyaannya, kita punya data nggak? Gitu loh. Jangan-jangan belum berhubungan, gitu loh. Begitu kira-kira. Oke. Jadi tetap perlu diperhatikan, mungkin walaupun ini sering diabaikan oleh masyarakat, tapi rekam jejak calon kepala daerah tetap penting perlu diperhatikan, Bang ya. Ada tambahan Bang Yudi? Terakhir, waktu kita terbatas, boleh ditambahkan. Karena proses juga sedang berjalan nih, proses kandidasi untuk Pilgub 2020 ini sedang berjalan, ya harapannya kita juga sebagai sama partai menghimbau ya, atau mengingatkan lah kepada partai politik yang sedang melakukan proses penjaringan, menjadikan rekam jejak itu sesuatu hal yang sangat mendasar, gitu. Dan faktor integritas yang harus menjadi syarat utama, serta grand design yang ingin dia buat untuk Jambi ke depan gitu. Itu menjadi sesuatu yang jangan sampai terjadi pragmatisme sehingga proses transaksi itu sangat nyata, terpampang di publik, dan itu justru akan menurunkan kualitas pilkada kita. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan dari partai politik yang lain yang sedang melakukan proses penjaringan. Karena memang seperti kita lihat, tentunya kualitas demokrasi di Indonesia juga sangat ditentukan dengan kualitas para pemimpin kepala daerah nanti yang terpilih, Bang ya. Baik, waktu kita karena sudah terbatas, dan kami ucap terima kasih kepada Bang Mahyudi dari Ketua DPW Partai Gelora Indonesia, dan juga Bang Kasmadi dari Batanghari Institute yang sudah berkenan hadir dan berbincang kepada kita malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan, dan tentunya saya Agus Solina pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.